Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitri Nasihah. Saya berasal dari PAI 7B, Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Kranji. Kali ini saya akan mendeskripsikan sebuah video pembelajaran mengenai salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam tentang materi Haji Wada dan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, kita akan membahas materi tentang peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu Haji Wada. Haji Wada dikenal juga sebagai haji perpisahan. Haji ini adalah haji terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 10 Hijriah, sekitar 3 bulan sebelum beliau wafat. Haji Wada memiliki makna yang sangat mendalam, bukan hanya bagi para sahabat yang hadir pada saat itu, tetapi juga bagi seluruh umat Islam di dunia hingga saat ini. Pada kesempatan ini, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah perpisahan yang berisi pesan-pesan dan juga nasihat terakhirnya, yang kini menjadi pedoman hidup bagi umat muslim di seluruh dunia. Mari kita pelajari bersama perjalanan, pesan, dan hikmah dari Haji Wada pada hari ini. Haji Wada adalah haji yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 10 Hijriah. Kata wada sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti perpisahan. Disebut demikian karena haji ini merupakan kesempatan terakhir Nabi Muhammad SAW untuk bersama-sama dengan umatnya, umat muslim dalam rangkaian ibadah haji sebelum wafatnya beliau. Pada haji ini, Nabi Muhammad SAW memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan khutbah yang sangat penting, yaitu dinamakan khutbah wada. Dalam khutbah tersebut, Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat yang penuh hikmah, mengingatkan tentang nilai-nilai fundamental dalam Islam, serta memberikan pesan-pesan universal tentang persamaan hak, keadilan, dan akhlak mulia. Khutbah ini menandakan kesempurnaan risalah kenabian karena seluruh ajaran Islam telah disampaikan dengan jelas kepada umat Islam. Peristiwa Haji Wada bukan hanya sekadar pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga menjadi momen bersejarah di mana umat Islam menerima pesan terakhir dari Rasulullah SAW. Ini adalah momen refleksi bagi umat untuk memahami ajaran Islam secara menyeluruh dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang Haji Wada. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk melakukan haji. Keputusan ini bukanlah hal yang tiba-tiba, tetapi sudah direncanakan oleh beliau setelah melihat bahwa Islam telah tersebar luas di seluruh jazirah Arab. Ini adalah waktu yang tepat bagi Nabi Muhammad SAW untuk mengumpulkan umat dan memberikan nasihat terakhirnya, memastikan bahwa risalah Islam telah dipahami dan diterima oleh umat dengan baik. Juga Rasulullah SAW bermaksud menunjukkan kepada semua kaum muslimin bagaimana berhaji yang benar sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang disyariatkan pula kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW telah berusia sekitar 63 tahun dan beliau mengetahui bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Oleh karena itu, beliau ingin menjadikan haji ini sebagai kesempatan terakhir untuk berinteraksi langsung kepada umat muslim yang datang dari berbagai wilayah. Lebih dari 100.000 umat muslim berkumpul di Makkah pada saat itu. Jumlah yang besar ini menunjukkan betapa luasnya pengaruh Islam serta rasa cinta yang mendalam dari umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW.
Mereka datang dari berbagai daerah, termasuk daerah Yaman, Najd, dan Syam. Mereka melakukan perjalanan jauh untuk melakukan bersama-sama haji bersama Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa Islam telah tumbuh menjadi agama yang kuat dan dihormati di seluruh Jazirah Arab. Haji Wada menjadi simbol keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, di mana ajaran Islam telah diterima dengan baik oleh umat Islam. Proses terjadinya Haji Wada. Perjalanan Haji Wada dimulai pada tanggal 1 Dzulhijjah, ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tiba di Mekah. Nabi memulai ibadah dengan niat ihram, menandakan dimulainya pelaksanaan ibadah haji. Kemudian pada tanggal 8 Dzulhijjah yang dikenal sebagai Yaumul Tarwiyah, umat muslim berangkat menuju Mina. Di Mina, mereka bermalam dan mempersiapkan diri untuk melakukan wukuf di Arafah pada keesokan harinya. Pada tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal sebagai Hari Arafah, Nabi Muhammad SAW memimpin umat muslim menuju padang Arafah. Wukuf di Arafah adalah puncak dari ibadah haji, di mana seluruh jamaah berkumpul untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah Nabi menyampaikan khutbahnya yang dikenal sebagai khutbah wada di hadapan seluruh puluhan ribu bahkan ratusan ribu umat Islam yang hadir pada saat itu. Kemudian setelah wukuf pada tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Muhammad SAW dan para jamaahnya melakukan rangkaian ibadah lainnya seperti melontar jumrah di Mina, menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melakukan tahallul dengan mencukur rambut. Tahallul ini menandakan bahwa sebagian besar rangkaian ibadah haji telah selesai. Kemudian yang terakhir pada tanggal 11 hingga 13 Dzulhijjah, jamaah melanjutkan kegiatan di Mina, melontar jumrah setiap hari sebagai bentuk pengingat untuk menjauhi godaan setan. Setelah itu, mereka kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota suci Mekah. Selanjutnya adalah isi khutbah wada. Pada saat itu, isi khutbah wada ada 8. Yang pertama ada janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua terhadap istri-istri mereka. Yang kedua, jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. Yang ketiga, jangan pula sampai membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggal beliau, dan berpeganganlah pada kitab Allah dan sunnahnya supaya tidak tersesat. Kemudian sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. Yang berikutnya, hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara, tiada kelebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaannya. Selanjutnya, tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada, hajilah kalian ke Baitullah, dan yang terakhir, patuhilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga. Selanjutnya, pesan penting dari Haji Wada. Pada Haji Wada, Nabi Muhammad SAW menyampaikan beberapa pesan yang sangat mendalam dan penuh makna. Pesan-pesan ini tidak hanya berlaku untuk umat yang hadir saat itu, tetapi juga relevan dan menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam hingga saat ini. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya kesatuan dan persaudaraan umat Islam. Beliau menyampaikan bahwa umat Islam adalah satu tubuh yang utuh, tanpa memandang perbedaan suku, warna kulit, bahasa, atau status sosial. Nabi mengingatkan kita bahwa umat Islam harus saling mendukung, membantu, dan menjaga satu sama lain.
Beliau mengatakan semua muslim adalah saudara, tidak boleh ada permusuhan di antara kalian kecuali berdasarkan kebenaran. Yang kedua, dalam khutbahnya Nabi Muhammad SAW memberikan penegasan mengenai penghapusan praktik-praktik jahiliyah seperti riba, balas dendam, dan penyalahgunaan kekuasaan. Pada masa sebelum Islam, riba sangat umum dipraktikkan sehingga menyebabkan ketidakadilan ekonomi yang besar. Nabi dengan tegas menyatakan bahwa semua praktik riba yang ada sebelumnya telah dihapuskan. Beliau bahkan mengawali dengan menghapus riba yang dilakukan oleh keluarganya sendiri, yaitu riba yang dilakukan oleh pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Ini menunjukkan komitmen Nabi Muhammad SAW terhadap keadilan yang merata tanpa pandang bulu. Pesan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW juga memberikan pesan yang sangat penting tentang perlindungan dan penghargaan terhadap wanita. Beliau mengingatkan umat muslim untuk selalu memperlakukan wanita dengan penuh kasih sayang dan hormat. Nabi bersabda, "Berbuat baiklah kepada wanita karena mereka adalah amanah dari Allah." Hal ini menunjukkan betapa Islam sangat menghargai dan melindungi hak-hak wanita jauh sebelum konsep kesetaraan gender dikenal luas. Yang keempat, Nabi menekankan pentingnya berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Beliau berkata, "Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, Al-Quran dan Sunnahku." Pesan ini mengingatkan kita bahwa segala keputusan dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari harus selalu merujuk pada pedoman utama kita, karena di dalamnya terdapat solusi dan panduan untuk semua permasalahan yang kita hadapi. Dan pesan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan tentang hari kiamat dan tanggung jawab umat Islam. Beliau mengatakan bahwa kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala tindakan kita. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya untuk selalu menjaga amanah, berlaku jujur, dan menghindari segala bentuk penipuan dan kezaliman. Hikmah Haji Wada. Haji Wada mengandung banyak hikmah yang dapat kita ambil sebagai pelajaran berharga dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini bukan hanya sekadar rangkaian ibadah haji, tetapi juga merupakan momen refleksi dan introspeksi bagi setiap muslim. Hikmah yang pertama adalah hikmah tentang kesempurnaan agama. Dalam Haji Wada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang sangat penting, yaitu surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, "Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu." Ayat ini menegaskan bahwa seluruh ajaran dan syariat Islam telah sempurna dan tidak membutuhkan tambahan atau perubahan apapun. Ini adalah momen penting bagi umat Islam karena menandakan bahwa risalah kenabian telah selesai dengan sempurna. Hikmah yang kedua adalah hikmah dari Haji Wada tentang pentingnya persatuan umat. Pada saat itu, umat Islam yang datang dari berbagai daerah berkumpul di satu tempat dengan tujuan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan suku, bahasa, dan budaya tidak menjadi penghalang, karena mereka semua dipersatukan oleh iman dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah contoh nyata tentang bagaimana Islam mengajarkan persatuan dan kebersamaan yang harus terus kita jaga hingga saat ini. Hikmah yang ketiga adalah hikmah tentang hak-asasi manusia. Dalam khutbahnya, Nabi Muhammad SAW memberikan pesan yang sangat jelas tentang pentingnya menjaga hak-hak sesama manusia. Beliau menekankan bahwa darah, harta, dan kehormatan setiap muslim adalah suci dan tidak boleh dilanggar. Hal ini menjadi dasar dari ajaran Islam tentang keadilan sosial, di mana setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan setara tanpa diskriminasi. Hikmah yang keempat adalah
Haji Wada juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab sebagai umat Islam. Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa setiap muslim adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ini berarti bahwa kita harus selalu berlaku jujur, amanah, dan menjaga integritas dalam setiap aspek kehidupan, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Dan hikmah yang terakhir adalah hikmah tentang pentingnya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Pesan ini disampaikan oleh Nabi sebagai penegasan bahwa kita harus selalu merujuk pada ajaran yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kita harus selalu mengacu pada petunjuk dari Al-Quran dan hadis Nabi, karena di dalamnya terdapat solusi dari setiap masalah yang kita hadapi saat ini. Pada pembahasan yang kedua ini adalah pembahasan tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah sebutan bagi 4 khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masing-masing khalifah memiliki peran penting dalam perkembangan Islam serta menghadapi berbagai tantangan di zamannya. Mari kita mulai dengan pembahasan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dengan nama aslinya yaitu Abdullah bin Abi Quhafah adalah salah satu sahabat terdekat Rasulullah SAW. Beliau lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi. Beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur dan terpercaya. Itulah mengapa beliau mendapat julukan As-Siddiq, yang berarti yang membenarkan. Beliau adalah orang pertama dari kalangan pria dewasa yang memeluk Islam dan selalu mendukung perjuangan Rasulullah SAW dengan sepenuh hati. Setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam berada dalam kebingungan tentang siapa yang akan memimpin mereka. Dalam musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai khalifah pertama. Pengangkatannya merupakan langkah penting untuk menjaga persatuan umat saat itu. Sebagai khalifah, Abu Bakar menghadapi tantangan besar, yaitu munculnya nabi-nabi palsu dan gerakan kaum murtad yang menolak Islam. Untuk mengatasi hal-hal ini, beliau melancarkan perang Riddah yang bertujuan mengembalikan orang-orang yang murtad ke jalan Islam. Selain itu, Abu Bakar juga memulai pengumpulan wahyu Al-Quran yang saat itu masih tersebar dalam bentuk hafalan dan catatan di berbagai media, seperti pelepah pisang, pelepah kurma, juga di batu, dan juga di tulang. Inisiatif ini menjadi landasan awal bagi kodifikasi Al-Quran atau pembaharuan Al-Quran yang utuh seperti yang kita kenal sampai sekarang. Kepemimpinannya yang tegas namun penuh kebijaksanaan berhasil memperkuat fondasi Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi dan sebelum meninggal, beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Selanjutnya adalah khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab lahir pada tahun 584 Masehi di Mekah. Beliau adalah seorang pemimpin yang dikenal karena ketegasan, keadilan, dan keberaniannya. Umar memeluk Islam setelah mengalami perubahan besar dalam hidupnya, dan sejak itu menjadi salah satu sahabat utama yang selalu mendukung Rasulullah SAW. Setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar, Umar diangkat sebagai khalifah kedua. Beliau memimpin dari tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, umat Islam mengalami ekspansi besar-besaran. Umar berhasil melakukan wilayah Persia, Mesir, dan Syam. Beliau memperluas wilayah Islam hingga mencapai wilayah yang kini menjadi bagian dari Irak, Iran, dan Mesir.
Umar juga dikenal dengan reformasi administrasi yang ia lakukan. Beliau membentuk sistem dewan, semacam lembaga keuangan negara, serta membagi wilayah kekhalifahan menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Umar juga memperkenalkan kalender Hijriyah yang didasarkan pada tahun hijrah Rasulullah SAW dari Mekkah ke Madinah. Kepemimpinan Umar sangat tegas, tetapi beliau juga dikenal adil sampai kepada masyarakat non-muslim. Umar wafat akibat dibunuh oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah pada tahun 644 Masehi. Sebelum wafat, beliau membentuk Dewan Syura untuk memilih khalifah selanjutnya setelahnya. Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi di Mekah. Beliau adalah khalifah ketiga umat Islam. Beliau berasal dari keluarga Bani Umayyah dan dikenal karena kedermawanannya. Utsman mendapat julukan Dzun-Nurain yang berarti pemilik dua cahaya karena menikah dengan dua putri Rasulullah SAW secara bergantian, yaitu Ruqayyah dan kemudian Ummu Kulsum. Khalifah Utsman diangkat sebagai khalifah melalui musyawarah yang dipimpin oleh Umar sebelum beliau wafat. Pada masa pemerintahannya, Utsman melanjutkan ekspansi wilayah Islam hingga mencapai Afrika Utara dan Armenia. Salah satu kontribusi terbesar Utsman adalah standarisasi mushaf Al-Quran karena adanya perbedaan bacaan di berbagai wilayah. Utsman memerintahkan untuk menulis satu mushaf standar yang kemudian disebarkan ke seluruh wilayah kekhalifahan. Mushaf ini dikenal sebagai Mushaf Utsmani dan menjadi rujukan hingga saat ini. Namun, masa pemerintahan Utsman juga diwarnai dengan ketidakpuasan sebagian kelompok masyarakat yang menganggap adanya nepotisme. Hal ini memicu pemberontakan yang akhirnya menyebabkan terbunuhnya Utsman di rumahnya pada tahun 656 Masehi. Khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dan terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Beliau lahir pada tahun 600 Masehi di Mekah dan merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Beliau menikah dengan Fatimah, putri Rasulullah, dan Ali ini juga dikenal sebagai sosok yang cerdas, pemberani, dan sangat berilmu. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, Ali diangkat sebagai khalifah. Namun masa kepemimpinannya penuh dengan tantangan politik dan konflik internal. Salah satu konflik terbesar yang dihadapi adalah Perang Jamal yang terjadi antara Ali dan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, istri Rasulullah. Selain itu, Perang Siffin juga menjadi pertempuran yang sangat berat yang melibatkan pasukan Ali yang berselisih dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Meskipun menghadapi banyak konflik, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berusaha menegakkan keadilan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Beliau menekankan pentingnya persatuan dan kemurnian ajaran Islam. Sayangnya, masa pemerintahnya berakhir tragis ketika beliau dibunuh oleh seorang anggota sekte Khawarij pada tahun 661 Masehi. Kematian Khalifah Ali bin Abi Thalib menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin dan menjadi awal dari era kekhalifahan Umayyah. Terima kasih banyak atas perhatian Anda selama video pembelajaran ini. Semoga informasi yang telah disampaikan bisa memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih mendalam tentang Haji Wada dan para Khulafaur Rasyidin. Mari kita terus berupaya untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi muslim yang lebih baik. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.